Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry malam hari ini berjudul Menerima Kebijaksanaan Allah. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Ayat ini hendak mengundang kita semua untuk mengubah pola berpikir kita terhadap sesuatu yang merugikan, menyakitkan, atau melukai. Tidak jarang pikiran kita dapat berubah dengan didukung oleh impuls atau masukan atau rangsang tertentu. Ketika kita mengalami perlakuan tidak adil, disakiti orang lain, dibenci atau dimusuhi oleh orang lain, terkadang kita mulai dapat berpikir kembali dan merenungi diri kita. Ketika keadaan baik-baik saja, cenderung kita merasa nyaman dan tidak merasa perlu berubah. Oleh karenanya, tidak heran apabila Tuhan mengatakan teguran dan hajaran merupakan bagian dari kasih-Nya. Dalam teks asli, kata kuhajar berarti memukul berulang-ulang. Tuhan memukul berulang-ulang orang yang dikasihinya sebagai anak. Pukulan ini tidak menandakan bahwa Tuhan jahat atau senang melihat kita menderita. Namun dibutuhkan rangsang atau impuls untuk memicu perubahan dalam diri kita. Untuk itulah Tuhan mendatangkan pukulan yang dapat menyadarkan kita. Sesungguhnya ini adalah sebuah berkat yang tidak perlu kita takutkan atau curigai. Sebaliknya, kita harus mensyukuri dan menerima segala hal yang terjadi sebagai hal yang ada dalam kebijaksanaan Allah. Dalam pertimbangan dan kebijaksanaan Allah yang sempurna, Ia memberikan kita berbagai vitamin rohani yang menyehatkan. Dengan demikian, jika seseorang marah terhadap suatu keadaan di mana ia dilukai, disakiti, atau dirugikan, sejatinya itu merupakan sikap tidak menerima kebijaksanaan Allah. Allah menunjukkan kebijaksanaannya yang di dalamnya memuat berkat kekal untuk pembentukan dan proses perubahan kita dengan diizinkannya keadaan di mana kita disakiti, dirugikan, dan dilukai orang. Seperti yang telah sering dikemukakan, doa Bapa kami bukan hanya formula kalimat doa, melainkan formula kehidupan. Formula kehidupan dari anak-anak Allah yang hendak dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Di antaranya ada kalimat, "Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Hal ini menunjukkan formula kehidupan yang benar dibangun dari perjumpaan dengan peristiwa yang tidak nyaman, yaitu harus ada orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak perlu berjumpa dengan orang yang menyakiti kita, tentu Tuhan tidak perlu menyatakan kalimat di atas. Dengan eksisnya kalimat di atas dalam doa Bapa kami, ini menunjukkan bahwa dalam formula kehidupan orang percaya ada unsur pahit atau tidak nyaman yang akan diperjumpakan dengan kita semua. Untuk bisa menerima kebijaksanaan Allah ini, kita harus memiliki satu prinsip
yaitu setiap orang yang mau sempurna seperti Yesus harus berada pada keadaan yang sama dengan Yesus. Maka lebih baik bagi kita menjadi seorang korban daripada pelaku ketimbang melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Lebih baik bagi kita untuk dilukai, sebab dengan dilukai tersebut kita mengambil bagian yang sama dalam penderitaan Tuhan Yesus. Jika seorang petinju mau menjadi juara dunia, pasti ia cari sparring partner yang sesuai dengan kelasnya. Oleh karenanya, jika seorang ingin menjadi seperti Yesus, tentu ia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah, seperti yang Tuhan Yesus hadapi. Makin seseorang didewasakan Tuhan, tikaman terhadap dirinya makin dalam. Bukan hanya tindakan yang tidak menyenangkan, tetapi juga keadaan-keadaan di mana kita bisa dibawa kepada kerugian yang menyangkut nama baik atau harga diri kita. Orang yang melukai kita itu bisa saja orang jauh, tapi juga bisa orang dekat. Bisa pasangan hidup kita, bisa orang tua, bisa anak kandung kita. Bisa orang yang kita anggap menjadi teladan atau yang kita hormati, yang ternyata malah melukai kita. Kalau seseorang mau sempurna seperti Yesus, ia harus mendapat perlakuan seperti yang Yesus alami. Setiap kali mendapat perlakuan yang menyakitkan, merugikan, melukai, atau paling tidak keadaan di mana kita merasa tidak senang, kita harus sadar memang Tuhan yang mengizinkan hal tersebut untuk mewujudkan doa Bapa kami dalam hidup kita. Mari kita menerima semua hal tersebut dan menyadarinya dalam kebijaksanaan Allah yang maha sempurna. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.